Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan pekerja seks komersial tewas dibunuh pelanggan di sebuah hotel di Blora. Pelaku kesal lantaran tidak puas dengan layanan korban. 6 pemerkosa remaja putri di Brebes akhirnya ditangkap polisi. Kasus ini sempat berakhir secara damai, di mana keluarga korban mendapat imbalan sejumlah uang dari pelaku. Aktivitas 2 kawah aktif di Pegunungan Dieng di Kabupaten Banjarnegara meningkat. Warga diimbau tidak beraktivitas di sekitar kawah. Kita ke informasi selanjutnya. Aktivitas vulkanik 2 kawah aktif di Pegunungan Dieng di Kabupaten Banjarnegara terus meningkat sejak status naik dari normal ke waspada. Tidak hanya Kawah Leri, Kawah Timbang juga mengalami peningkatan aliran gas di dalam kawah. Aktivitas vulkanik 2 kawah di Pegunungan Dieng di Kabupaten Banjarnegara terus meningkat. Konsentrasi gas di 2 kawah aktif, Kawah Sileri dan Kawah Timbang sama-sama meningkat. Hembusan gas CO2 dari Kawah Timbang terpantau Selasa pagi hingga sore. Kawah Timbang berjarak 2 km dari Kawah Sileri. Peningkatan konsentrasi gas memicu terjadinya rekahan baru di dalam kawah dan bisa menimbulkan aliran gas. Tim relawan dan petugas BPBD Kabupaten Banjarnegara terus memantau di sekitar Kawah Timbang di Desa Sumberrejo di Kecamatan Batur, Pegunungan Dieng. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas pada radius 500 meter dari Kawah Timbang. Petugas juga mengimbau warga untuk tidak beraktivitas ke ladang pada pagi hari sebelum matahari terbit. Sinar matahari bisa mengurai gas beracun dan mencegah dampak ancaman bagi keselamatan warga. Bisa menyebabkan pingsan, kemudian bisa menyebabkan juga kalau lebih ambang batas bisa menimbulkan korban jiwa. Tetapi ancaman kita agak berbeda ya dengan ancaman yang gunung api lain. Ini gasnya nggak kelihatan. Jadi gasnya nggak kelihatan dan sewaktu-waktu bisa terjadi manusia yang di daerah itu bisa menghirup dan bisa menyebabkan korban jiwa. Ini yang kita antisipasi karena musuh kita nggak kelihatan tetapi punya ancaman yang mematikan kira-kira itu. Sementara aktivitas Kawah Sileri di Desa Pekasiran, Pegunungan Dieng meningkat sehingga statusnya dinaikkan ke level 2. Peningkatan ditandai aktivitas gempa tektonik dan meningkatnya suhu di sekitar kawah. Pos pemantau mencatat terjadi 40 kali gempa tektonik per hari. Padahal dalam kondisi normal gempa tektonik terjadi 40 kali dalam sebulan. Warga diimbau tidak beraktivitas pada radius 1 km dari pusat kawah karena sewaktu-waktu bisa terjadi erupsi. Kalau Kawah Sileri hari ini gempanya masih sangat banyak, sekitar 40-an lebih. Masih tetap radius 1000 di Kaman. Terus untuk Kawah Timbang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tadi malam sampai tadi pagi. Kemudian rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk 500 meter sektoral titik aman. Petugas pos pengamatan Gunung Api Dieng dan BPBD Banjarnegara terus melakukan sosialisasi kepada warga terkait naiknya status Kawah Sileri. Peningkatan aktivitas Kawah Sileri terakhir terjadi tahun 2017 lalu sehingga status dinaikkan ke level waspada. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Banjir masih merendam area persawahan di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan Kudus. Bahkan banjir makin tinggi karena pintu air ke arah Sungai Wulan tertutup lumpur. Sekitar 450 hektar sawah di Desa Undaan Lor sudah 2 pekan lebih terendam banjir. Bahkan kini banjir makin tinggi capai 1 meter. Para petani terancam gagal panen. Para petani enggan panen lebih awal karena hasilnya bakal tidak maksimal. Kerugian akibat banjir ini ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Banjir tak kunjung surut karena pintu pembuangan air menuju Sungai Wulan tertutup lumpur. Selain Desa Undaan Lor, lahan pertanian di sejumlah desa di Kecamatan Undaan juga masih terendam banjir. Kondisi serupa terpantau di Kabupaten Pati. Akibat terendam banjir selama 2 pekan, tanaman padi busuk dan berubah warna menjadi kecoklatan. Dinas Pertanian Kabupaten Pati mendata lahan pertanian yang terdampak banjir tersebar di 10 kecamatan, di antaranya di Kecamatan Margorejo, Dukuseti, Pati, Jakenan, Gabus, Kayen,
Juwana, Sukolilo, Tayu, dan Wedari Jaksa. Rata-rata padi yang terendam berusia 10 sampai 90 hari, sehingga petani mengalami kerugian sekitar 35 juta rupiah. Ratusan warga Tambak Mulyo, Kota Semarang menolak pembangunan tower seluler di tengah pemukiman. Keberadaan tower dirasa warga sangat mengancam keselamatan dan mengganggu aktivitas nelayan. Warga kampung Tambak Mulyo di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang memasang spanduk di gang dan rumah sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan tower seluler di lingkungan tempat tinggal mereka. Kehadiran tower dinilai warga mengancam keselamatan mereka, apalagi tower dibangun di tengah permukiman, bahkan tepat di samping rumah warga dan perahu nelayan. Pembangunan tower sejauh ini sudah merusak pondasi rumah warga sehingga nyaris roboh. Jadi rumah saya seperti ini. Ini ditinggal atau gimana? Ditinggal gitu aja tanpa ada tanggung jawab? Nggak tahu Pak, ini nggak ada tanggung jawabnya, blas. Ada. Ini yang rusak bagian mana aja Pak? Nah ini hancur. Ya pokoknya yang dekat sama tower ini. Apalagi nanti kalau tower sudah berdiri, tingginya 43 meter itu bayangkan. Dari dulu warga sudah menolak. Kami warga RT 09 semua menolak. Dengan RT 03 pun menolak. Tapi dia pakai akal licik Pak. Jadi sudah warga menolak, tidak sosialisasi, toh Pak. Warga sudah berapa bulan, kan sudah lupa toh Pak, wong sosialisasi beberapa bulan belum ada kesepakatan. Dikiranya warga sudah selesai. Tahu-tahu malam-malam Pak, antara jam 8 jam 9 malam, warga yang sudah tidur itu didok-dok Pak. Ayo Pak, cepet-cepet dapat bantuan. Yang kasih bantuan sudah sampai kali gawe Pak, cepet sidik. Lah datang namanya orang dikasih bantuan, datang toh Pak, tanda tangan, kasih uang pulang. Pembangunan tower untuk sementara dihentikan. Satpol PP memasang garis di sekitar lokasi. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.